Akan tetapi ingat, perlu diperhatikan jangan sampai memaksa anak untuk menghafal ketika dia tidak mau. Apalagi memukul anak ketika dia tidak mau menghafal. Usahakan menciptakan suasana yang nyaman bagi anak, sehingga ia benar-benar mau menghafal dengan sendirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, bagi keluarga muslim, Al-Quran adalah pedoman hidup untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi ironisnya, kita yang mengaku bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita, justru masih sangat jauh dari mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bahkan di antara kita ada yang rela membiarkan anaknya jauh dari kitab suci Al-Quran. Maka tak bisa kita pungkiri bahwa realitanya lagu-lagu yang beredar di pasaran lebih dihafal oleh anak-anak kita ketimbang Al-Quran. Bahkan selain itu banyak anak-anak kaum muslimin yang buta dengan membaca Al-Quran, padahal mereka adalah umat Islam. Oleh karena itu, merupakan PR besar bagi orang tua muslim untuk mendidik anak-anaknya dengan Al-Quran. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahap utama dalam pendidikan Al-Quran adalah membuat anak cinta, menyukai Al-Quran. Tentunya tugas ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Tugas ini adalah tugas besar orang tua yang sangat butuh jerih payah dan ketulusan doa. Banyak orang tua yang soleh pun merasa tertatih-tatih ketika melakukan hal ini. Karena memang persoalannya cukup rumit dan kompleks. Oleh karena itu, hendaknya orang tua memahami pemilihan waktu yang tepat, lingkungan yang kondusif, sarana yang kreatif dan inovatif, keteladanan yang baik, serta faktor gizi yang harus memadai. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan seorang anak kepada Al-Quran akan tumbuh dan bersemi jika diiringi dengan hangatnya motivasi dari orang tua. Tak dipungkiri, motivasi memiliki peranan yang signifikan dalam membangkitkan semangat anak-anak untuk cinta kepada Al-Quran. Maka alangkah baiknya jika orang tua menyemangati anaknya, seperti mengatakan kepada mereka, "Nak, jika kamu bisa membaca Al-Quran dengan lancar, sekaligus hafal juz amma, insya Allah, ibu atau bapak akan membelikan kamu tas ataupun hadiah." Itu contohnya. Atau lebih baik seandainya jika kita memotivasi mereka dengan besarnya pahala dan keutamaan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Mengabarkan kepada mereka bahwa mereka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Atau motivasi-motivasi semacam ini yang akan menumbuhkan semangat anak cinta kepada Al-Quran. Pendengar yang budiman, di antara cara menumbuhkan kecintaan anak pada Al-Quran, yaitu dengan memperkenalkan mereka dengan bacaan ataupun hafalan Quran melalui permainan. Agar jangan sampai dunia anak yang merupakan dunia permainan terampas dengan kekakuan kita dalam mendidik mereka untuk cinta pada Al-Quran. Ada banyak metode bagi kita untuk mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Dan banyak sekali buku di pasaran yang bisa kita ambil sebagai panduan. Akan tetapi, secara global kita bisa ringkas. Yang pertama adalah misalnya mendidik anak dengan Al-Quran pada anak di bawah usia 2 tahun. Anak di bawah 2 tahun tentunya masih belum bisa mencerna bahasa tulisan. Akan tetapi, bahasa verbal, indera pendengaran, daya cita serta daya ingat mulai berinteraksi dengan apa yang dia dengar. Oleh karena itu, di fase ini,
kita bisa memperdengarkan pada anak-anak kita suara-suara murattal. Memang ada teori barat yang menganjurkan agar diperdengarkan pada anak-anak kita suara-suara yang bernuansa lembut, seperti musik. Akan tetapi teori ini seharusnya kita tidak pakai, karena memang musik tidak akan pernah bisa bersatu dengan Al-Quran. Hukum musik sejak zaman salafus saleh sangat jelas sekali, dan begitu gamblang akan keharamannya. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah memperdengarkan Al-Quran pada anak-anak kita. Kemudian mengajak mereka duduk sejenak di saat kita membaca Al-Quran, atau meminta mereka mengambil mushaf Al-Quran. Insya Allah, hal tersebut sangat bermanfaat dalam menanamkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Lalu yang kedua, mendidik anak dengan Al-Quran pada usia 3-6 tahun. Di usia ini, anak mulai bisa mengucapkan, bahkan merekam apa yang ia dengar. Oleh karena itu, mengenalkan huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah sangatlah dianjurkan. Mulailah dengan huruf-huruf yang mudah diucapkan bagi lisan kita, terutama lisan orang A'jami, yaitu orang non-Arab. Ya. Menggunakan sarana belajar modern pun sangat membantu anak dalam proses pembelajaran pada tahap ini. Seperti menyetelkan CD pembelajaran Al-Quran untuk anak, atau yang semisalnya. Pada usia ini, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya anak telah mampu menghafal potongan-potongan ayat pendek. Maka dari itu, kita sebagai orang tua hendaknya merespon dan mengambil atau meraih kesempatan ini untuk membiasakan anak-anak kita mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Akan tetapi ingat, perlu diperhatikan jangan sampai memaksa anak untuk menghafal ketika dia tidak mau. Apalagi memukul anak ketika dia tidak mau menghafal. Usahakan menciptakan suasana yang nyaman bagi anak, sehingga ia benar-benar mau menghafal dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik anak cinta kepada Al-Quran pada usia 7 hingga 10 tahun. Di usia ini anak mulai bisa mengenal lebih banyak tentang lingkungan sekitarnya. Bahkan menurut sunnah Nabi SAW, anak usia 7 tahun mulai diperintahkan dan diajari sungguh-sungguh tentang sholat. Begitu juga kaitannya dengan pendidikan Al-Quran. Semestinya mendapatkan tendensi yang lebih. Dan sebaiknya anak mulai diikutsertakan dalam taman pendidikan Al-Quran. Selain menjadikan mereka bisa berinteraksi dengan teman yang lainnya, lingkungan tersebut sangatlah kondusif agar anak kita bisa belajar Al-Quran. Bahkan orang tua harus mau memberikan privat anaknya ketika menjelang tidur atau di waktu luang lainnya. Sebaiknya anak didorong untuk mengikuti perlombaan hafalan Al-Quran. Begitu juga menyemangati mereka untuk sering tampil, menyetorkan hafalan, baik kepada orang tua maupun di acara lainnya seperti radio khusus yang memiliki rubrik anak-anak. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembelajaran Al-Quran yang mayoritas berkembang di masyarakat kita hanyalah berorientasi kepada kemampuan membaca Al-Quran saja. Setelah anak mampu membaca Al-Quran, maka seolah telah selesai dan anak dilepas begitu saja. Mereka mengira bahwa hal itu telah cukup. Anak-anak yang tadinya setiap sore rutin mengikuti taman pendidikan Al-Quran di masjid-masjid atau di musola-musola, akhirnya mulai bertahap meninggalkan masjid. Karena salah dalam menetapkan target. Mereka merasa target mereka telah tercapai. Padahal pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut adalah babak awal, tahap awal untuk memulai anak berinteraksi memahami kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai orang tua mulai mencarikan anak tempat belajar setelah mereka mahir membaca Al-Quran, seperti belajar tahsin, belajar tajwid,
atau belajar terjemah lafaz Al-Quran, bahkan kajian tafsir dan lain sebagainya. Jika anak tersebut memiliki bakat dan kemampuan, bahkan semangat dalam menghafal Al-Quran, alangkah baiknya kita masukkan ke dalam pondok-pondok tahfidz Al-Quran. Dengan harapan mudah-mudahan, semoga dengan mendidik anak kita untuk mencintai Al-Quran di masa yang akan datang, mereka akan menjadi generasi Rabbani yang tangguh dan perkasa. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.